Tanda-tanda alam dari hadis Sahih Muslim sudah terjadi. Tanda-tanda di mana Dajjal nanti akan membunuh seorang remaja matang usia menuju dewasa. Ini juga sudah diumumkan di Palestina tahun 2004 telah lahir seorang bayi laki-laki. Dalam kitab Taurat mereka, Mesias yang agung baru akan muncul apabila sudah disembelih seekor sapi betina. Dan usia sapi betina ini usia 3 tahun barulah dia disembelih. Disembelihnya di atas Bukit Zaitun. Ketahuilah kaum muslimin, akhir 2018 telah lahir seekor sapi betina. Nah, ini sekarang Dajjal sudah menyusun segala kekuatannya dari balik kegelapan. Illuminati adalah kaki tangan Dajjal. Freemasonry adalah kaki tangan Dajjal. The New World Order adalah kerjaannya antek-antek Dajjal. Dajjal itu sudah mulai mengendalikan bumi ini. Dajjal itu statusnya sekarang sudah lepas. Tanda-tanda dari hadis Sahih Muslim sudah terjadi ketiga-tiganya. Dari hadis Sahih Muslim sudah terjadi. Apalagi sudah diumumkan oleh para pakar dan ahli bumi kita, 2019 sampai 2022 akan terjadi kemarau ekstrim melanda seluruh dunia. Dan ini sepertinya sudah dimulai. Mulai dari sekarang, Ustadz, sejauh mana sih Dajjal ini akan keluar? Apa mungkin zaman kita? Ya. Ini kalau kata orang Padang, ya itu tahu? Nggak tahu ya. Makna kemunculan Dajjal itu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, menurut tanda-tanda yang ada, hanya kira lebih kurang 2 atau 3 tahun yang akan datang dari sekarang, manusia paling celaka itu mungkin sudah keluar. Dari mana Ustadz? Dalil saya hadis-hadis sahih, bukti saya fakta-fakta yang nampak yang tidak terbantahkan. Saya baru pulang dari Palestina, alhamdulillah. Saya sholatnya di Masjid Al-Aqsa kemarin di Idul Adha dengan izin Allah. Saya langsung melihat tanda-tanda hadis Sahih Muslim kemunculan Dajjal itu di Danau Tiberias. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Saya lihat bagaimana kebun kurma Baisan, bagaimana dengan mata air Zuhar. Saya lihat titik-titik dan tanda-tanda Dajjal akan kemana. Apa tanda-tanda sekarang? Sudah terjadi kaum muslimin. Maka kaum muslimin kami muliakan tentang Dajjal, apalagi sudah diumumkan oleh para pakar dan ahli bumi kita, 2019 sampai 2022 akan terjadi kemarau ekstrim melanda seluruh dunia. Dan ini sepertinya sudah dimulai sekarang, 2019. Kan 3 tahun berturut-turut kan? 3 tahun berturut-turut. Nah, kalau seandainya Dajjal saja ini setelah Dukhon, berarti Dukhon duluan dong yang terjadi, hantaman meteor duluan dong. Iya, kalau begitu persiapan kita jangan main-main. Dari sekarang Pak, carilah tempat-tempat ini dan mulailah kapling-kapling. Ustadz, kami bergabung dengan Ustadz aja ya di Sumatera Barat. Ya nggak bisa lah. Nggak bisa. Dulu saya pernah menawarkan, tapi sekarang saya cabut tawaran itu. Kebayang oleh saya susahnya saya nanti. Udah, setiap provinsi harus usahakan sendiri. Tapi harus ada ulama di tengah-tengah kita. Harus ada ulama yang memimpin memandu kita. Kami nggak boleh gabungkan dengan Ustadz di Sumatera Barat. Maaf saya katakan, bukan nggak boleh gabung, tapi saya nggak siap. Saya udah persiapkan memang. Saya persiapkan, tapi untuk keluarga, untuk orang terdekat, orang saudara seiman saya, ya. Ini memang saya persiapkan. Cuma kalau saya tampung, saya buka nanti semua orang datang ke sana, bengek saya. Biarlah Bapak Ibu siapkan, setiap provinsi harus ada. Harus ada ulama yang disiapkan sana. Bangunkan rumah untuk ulamanya. Siapkan masjid di situ, ya. Ustadz, jadi kami udah disuruh pindah nih. Belum. Sementara hiduplah normal di kota-kota tempat kita bekerja. Hiduplah normal dulu. Lalu tempat yang kami bangun itu untuk apa Ustadz? Wakafkan dulu pemakaiannya, penggunaannya untuk tahfiz Quran, biar mengalir pahalanya pada kita. Kapan-kapan kita pengen melihat, kita sudah punya tempat untuk wisata ke situ. Ya, masing-masing keluarga hari weekend silakan lihat ke sana. Oh, ini rumah saya nak, ini rumah kebun kita nak, dan sebagainya. Bisa. Sementara biarkan tahfiz menggunakannya. Tapi ketika huru haranya sudah jelas, sudah pasti, tanda-tanda yang digambarkan Nabi yang mengelilingi bumi sudah nampak, maka kita sudah ada tempat di mana kita melakukan eksodus. Ya, ini yang saya anjurkan. Silahkan diamalkan. Beruntunglah yang mau mendengar
dan tidak mendengar, ya terserahlah. Kewajiban saya hanya sekedar menyampaikan. Oke? Dajjal ini tanda-tanda dari hadis Sahih Muslim sudah terjadi ketiga-tiganya. Dari hadis Sahih Muslim udah terjadi. Saya yakin itu ikatan rantai membelenggunya dari hadis Sahih Muslim dari Fatimah binti Qais sudah terbuka semua belenggu-belenggunya. Dajjal itu statusnya sekarang sudah lepas. Jarak antara dia lepas dari ikatannya, kata Rasulullah, dengan dia muncul ke permukaan, ke tengah-tengah kehidupan manusia, ada Allah kasih waktu sebentar. Nah, ini sekarang Dajjal sudah menyusun segala kekuatannya dari balik kegelapan. Illuminati adalah kaki tangan Dajjal. Freemasonry adalah kaki tangan Dajjal. The New World Order adalah kerjaannya antek-antek Dajjal. Dajjal itu sudah mulai mengendalikan bumi ini. Perlu Bapak Ibu ketahui. Dan keyakinan orang Yahudi juga sekarang mereka sedang menunggu. Mereka sangat yakin dalam 2-3 tahun ke depan, karena tanda-tandanya sudah ada. Mereka sudah, makanya kemarin terdengar nggak ada bentrokan? Ada bentrokan di Masjidil Aqsa pas hari pertama Idul Adha. Saya sedang di sana. Ada dengar nggak bentrokan ini? Ternyata orang Yahudi Ortodoks memaksa masuk dan dilindungi oleh tentara-tentara Yahudi. Memaksa masuk. Mereka mau ngapain? Mau meletakkan batu pertama pembangunan kuil Sulaiman. Dajjal Mesias yang agung untuk menaklukkan dunia dan mempersembahkan dunia untuk bangsa Yahudi pilihan, menguasai dunia. Tidak akan pernah muncul Dajjal itu sampai kuil Sulaiman berdiri terlebih dahulu. Sekarang mereka setelah Donald Trump memaksa Yerusalem menjadi ibu kota Israel, sejak itu Baitul Maqdis menjerit, Masjidil Aqsa melolong minta tolong kepada umat Islam seluruh dunia karena sepi, Pak. Sekarang Yahudi sesuka hatinya mau masuk, kapanpun mereka mau masuk. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, ketahuilah mereka akan membangun gedung itu dan menghancurkan Masjidil Aqsa, gedung kuil Sulaiman. Kemudian dalam kitab Taurat mereka, Mesias yang agung baru akan muncul apabila sudah disembelih seekor sapi betina. Itu pun dari bulunya yang berwarna beda. Dan usia sapi betina ini usia 3 tahun barulah dia disembelih. Disembelihnya di atas Bukit Zaitun. Sekarang coba lihat di YouTube, saya sudah berfose memberikan ceramah di atas Bukit Zaitun pas berhadapan-hadapan dengan Masjidil Aqsa dengan Kubah 1 kilo. Di atas bukit itu 96 orang jamaah saya berikan panduan, dan kami buka puasa 9 Zulhijjah kami di atas Bukit Zaitun itu. Saya sampaikan ceramah. Ketahuilah kaum muslimin, akhir 2018 telah lahir seekor sapi betina di Israel. Sapi ini murni warnanya merah, ya. Tidak ada bulunya diperiksa dengan kaca pembesar itu. Ada enggak yang berwarna lain bulunya? Tidak ada. Merah seluruhnya. Apa kata Rabi-Rabi Yahudi? Sudah hampir 2000 tahun kami menunggu lahirnya sapi ini. Sekarang baru lahir. Dan umurnya sekarang udah 8 atau 9 bulanan. Keyakinan mereka di usia 3 tahun sapi ini disembelih di atas Bukit Zaitun. Keyakinan mereka. Tanda-tanda alam dari hadis Sahih Muslim sudah terjadi. Tanda-tanda di mana Dajjal nanti akan membunuh seorang remaja matang usia menuju dewasa. Ini juga sudah diumumkan di Palestina tahun 2004 telah lahir seorang bayi laki-laki. Bayi ini baru saja lahir berbicara dalam bahasa Arab yang fasih. Hanya 1 kali dia bicara, habis itu dia normal dengan seperti bayi-bayi pada umumnya. Dan ini seluruh channel televisi Arab mengumumkan. Buka di YouTube, bahkan sudah ada yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Apa kata bayi ini? Ana rajulun sayaqtuluni Dajjal wala yuqtuli ba'di abada. Sayalah laki-laki yang nanti akan dibunuh oleh Dajjal. Setelah Dajjal membunuh saya, dia tidak akan membunuh saya kali kedua, dan tidak ada manusia manapun yang bisa dibunuh oleh Dajjal setelah itu selama-lamanya. Ini 2004 ya. Sementara usia puncak remaja itu 17 atau 18 tahun. Maka sekarang 2004 dari dengan 2019 sudah berapa tahun? Udah 15 tahun. Artinya lebih kurang 3 tahun yang akan datang harusnya remaja ini sudah dibunuh oleh Dajjal. Betul? Nah, kenapa ukurannya pas kira-kira lebih kurang 3 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 3 tahun ke depan semua. Bersamaan loh ya. Ini bukan hanya 1-2, bersamaan semua. Tanda-tanda Dajjal itu muncul di tahun 3 tahun ke depan itu sudah ada sekarang. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, itu hak Bapak Ibu. Saya hanya tugasnya menyampaikan tanda-tanda. Saya memastikan sih enggak. Ustadz, kalau meleset gimana? Ya bersyukurlah kita. Toh persiapan yang kita lakukan ada ruginya. Ibu beli emas ada ruginya enggak? Enggak.
Ibu buat rumah-rumah di atas bukit di mana dipakai oleh pesantren untuk tahfiz Quran, ada ruginya tidak? Apa yang saya anjurkan ini tidak ada ruginya. Bapak ibu memperkuatkan iman, memperbanyak amal soleh, ternyata meleset, ada ruginya tidak? Lalu apanya yang dikhawatirkan dengan ceramah saya? Baik Bapak ibu yang kami muliakan, jadi itu saran saya dan anjuran saya. Kalau mau disimak, didengar, alhamdulillah. Ini daerah Jawa Tengah ya. Jawa Tengah ini daerah, ada kan daerah perbukitan yang jauh dari gunung? Ada nggak? Hah? Ada ya. Dan daerah itu sumber airnya banyak. Hah? Kalau ada, daerah itulah yang seharusnya dituju. Di samping kita terus menguatkan iman, memperbanyak amal soleh, persiapkan tempat itu. Tapi memang saya lebih banyak menganjurkan, seandainya ada orang-orang Sumatera di antara kita kembali cepat ke Sumatera, maksud saya persiapkan untuk di Sumatera. Jalani hidup normal di sini dulu, namun bila huru hara itu start, sudah dimulai, sudah positif, sudah ada tempatnya di Sumatera. Sebab apa? Maaf, Sumatera lebih saya yakini kondusif daripada Jawa. Walaupun begitu yang di Jawa, siapkan tempat-tempat itu. Bisa jadi dengan iman orang-orang beriman di kawasan itu, Allah jaga tempat itu. Amin. Karena kata Rasulullah ketika Dajjal datang, seluruh bumi ini gersang, tandus dan mati. Tapi ada beberapa kawasan yang tetap subur, airnya banyak, makanannya melimpah, diisi oleh orang beriman. Ini mungkin yang saya sarankan ini. Mungkin yang saya sarankan inilah yang dimaksud. Orang-orang beriman tinggal di situ. Orang-orang soleh berkumpul di situ. Makanan mereka Allah yang jamin. Ya kan? Surat Al-A'raf ayat 96. Allah jamin makanan kalau isinya orang-orang beriman. Allah jamin kehidupan. Sementara yang lain gersang. Mata airnya kayak di Jawa Barat sekarang. Mata air kering semua. Sumur-sumur kering. Ada dengar berita tidak? Bahkan di media-media di Jabodetabek sudah diumumkan tentang kemarau ekstrim yang melanda Jabodetabek, Bogor, Jawa Barat, semuanya mengalami. Bahkan saya rasa di sini juga sudah berapa bulan nggak hujan-hujan ya? Sudah berapa bulan? Ya, dan ke depan macam mana? Allahu a'lam. Tapi beberapa negara di luar negeri sana sudah mulai meleleh beberapa bagiannya, mati-mati dan tandus-tandus tanahnya. Ya Rob, ini kayaknya permulaan start 2019. Oke, kaum muslimin. Para sahabat bertanya, Rasulullah, apa makan minum kami kalau makanan saat itu sudah putus? Kata Nabi, makan minum orang beriman yang soleh adalah zikir. Makan minum orang beriman yang soleh pada masa itu adalah zikir. Zikirnya Nabi sebutkan, Subhanallah walhamdulillah ilaha illallah Allahu akbar. Sama-sama. Subhanallah ilaha illallah wallah subhanallah. Nah, orang beriman yang soleh membaca zikir ini, lalu dia berdoa pada Allah, ya Rabb, hamba lapar. Jadikanlah zikir yang baru hamba baca ini mengenyangkan perut hamba. Apa kata Rasulullah? Allah kenyangkan langsung perutnya. Allah kuatkan tulang punggungnya. Seolah-olah perutnya sudah berisi dengan makanan yang berkualitas tinggi. Ketika orang beriman haus, dia baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar, maka hilanglah dahaganya. Masya Allah, ini hanya berlaku untuk orang beriman yang amal solehnya banyak. Tahu tidak Bapak Ibu, perintah Rasulullah adalah setarlah kamu berlomba-lomba memperbanyak amal soleh di akhir zaman. Setar, berlomba-lomba memperbanyak amal soleh. Jadi yang Nabi perintahkan berlomba-lomba memperbanyak amal soleh, bukan memperbanyak harta, memperbanyak emas, memperluas tanah, bukan mempertingkat status sosial kita, bukan. Nabi perintahkan amal soleh. Dari mana Nabi perintahkan setar? Yaitu dari sejak kalian menyaksikan apabila negeri Syam sudah membara dengan fitnah. Ini saya sebut sini dengan fitnah Syam.
peperangan. Syam itu kan Suriah, Palestina, Lebanon dan Yordania. Bila fitnah ini sudah membara di negeri Syam, kalian semua yang ada di muka bumi berlomba-lombalah memperbanyak amal soleh. Sebab ketika huru hara berat, karena Bapak Ibu setelah fitnah Syam ini, setelah itu kehidupan di muka bumi seperti yang kita sekarang, terus kacau mana-mana. Ini Papua yang sedang bergaduh ini. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu akan diam nggak ini nanti? Kalau untuk zaman sekarang, saya berharapnya diam, dan nanti kita akan doakan supaya Papua meredam, fitnahnya tidak meluas, supaya Papua tidak jadi melepaskan diri dari NKRI. Kita doa nanti ya, aminkan nanti. Tapi walaupun begitu, menurut hadis Nabi tidak begitu ceritanya. Menurut hadis Nabi Muhammad, Papua ini, yang macam Papua ini akan melebar ke seluruh Indonesia. Menurut hadis Nabi loh ya, akan melebar. Malaysia juga begitu, Brunei begitu demikian, Singapura demikian, Filipina dan seluruh dunia akan merata kekacauan di mana-mana. Makanya Nabi mengatakan, "Idza fasada ahlu Syam fala khaira fikum." Kalau negeri Syam, penduduk Syam sudah babak belur, sudah berantakan, sudah rusak, sudah hancur, kalian yang ada di seluruh dunia tidak akan ada lagi menyaksikan kebaikan ke depan. Maaf, maksudnya untuk masalah keadaan dunia, alam, ya. Jelek, bertambah buruk, bertambah jelek. Yang makin baik di zaman ini, di fase ini, hanyalah iman orang-orang beriman. Ini yang makin baik. Iman kita akan semakin membaik, akidah kita akan semakin menguat, amal soleh kita akan semakin terangsang, dan kita akan semakin banyak beramal soleh. Tapi keadaan dunia tidak akan pernah lebih baik. Baik, saya bacakan. Ini kan fase ketujuh ya, tanda besar kiamat yang ketujuh. Di sini selalu saya tulis dengan istilah finish. Finish ini apa? Berakhir orang Islam hidup di muka bumi, kan begitu kan? Kalau ada finish pasti ada startnya di sini, start, yaitu sejak Allah utus Muhammad bin Abdullah sebagai nabi dan rasul. Nah, sejak beliau ini sampai ke finish, ya, ada 5 fase kata Nabi. Kalian akan menjalani 5 fase sejarah. Fase yang pertama, fase nubuah. Fase nubuah yang memimpin umat Islam langsung Nabi Muhammad. Ini lamanya 23 tahun. Kemudian setelah itu fase kedua, fase umat Islam akan dipimpin oleh para khulafaur rasyidin. Di fase kedua, khilafah, dan ini berlangsung hanya 30 tahun. 30 tahun. Setelah fase kedua, langsung masuk kepada fase ketiga. Fase ketiga ini yang paling lama Bapak Ibu. Ini 1227 tahun. 1227 tahun. Fase di mana dunia dipimpin oleh Islam dengan sistem kerajaan. Maka yang memimpin adalah raja-raja, gelarnya tetap khalifah, tapi dalam sistem kerajaan. Ini yang paling lama, ini fase ketiga. Fase pertama, kedua, ketiga, Islam memimpin dunia. 2/3 dunia Islam yang pimpin. Dan setelah itu kalian masuk pada fase yang keempat ini. Lihat, saya buat lebih panjang. Akhir daripada fase keempat ditutup dengan tanda besar kiamat yang keempat, yaitu Ya'jud dan Ma'jud Allah lepaskan. Ya'jud dan Ma'jud Allah lepaskan. Ini dia akhir daripada fase keempat. Fase kita. Di fase kita ini nanti meteor menghantam bumi. Di fase kita ini nanti Dukhon, Dajjal, dan Nabi Isa Allah turunkan. Ini Isa ya, Isa alaihissalam. Lalu Ya'jud dan Ma'jud. Oke. Kaum muslimin, fitnah Syam. Ini fase keempat. Fase keempat adalah fase kediktatoran. Islam sedang tidak memimpin di muka bumi. Ciri khas fase ini adalah kaum muslimin dan Islam disakiti dan dizalimi di mana-mana di seluruh dunia. Terasa apa tidak fase keempat ini? Fase kita. Memang fasenya kita dizalimi. Siapa saja yang sabar dari umatku pada masa itu, siapa saja istiqomah yang betul-betul kembali kepada Islam secara kafah, maka kata Nabi Muhammad SAW, iman mereka pada masa itu adalah iman yang hak, yang tidak ada kemunafikan sedikit pun dalam iman mereka. Dan nilai amal soleh mereka pada masa itu pahalanya setara dengan 50 kali lipat pahala nilai amal soleh para sahabat. Allahu Akbar. Luar biasa. Syaratnya harus sabar di sini, harus sabar, istiqomah. Kita kan sikit-sikit dituduh yang enggak nih umat Islam, radikal lah, anti toleran, intoleran lah, anti kebinekaan lah,
teroris lah, apalagi gelar-gelar untuk kita. Semua gelar yang nggak baik itu ke kita disematkan. Yang suka buat makar lah segala macamnya. No, yang makar di Papua, OPM. Kenapa nggak diapa-apain? Mengibarkan bendera bahkan di depan istana, kenapa nggak diapa-apain? Nggak dituduh makar, tidak dikatakan teroris, padahal TNI kita udah dibantainya, Polri kita udah dipanah-panahnya, Presiden Jokowi sudah ditantang-tantangnya, dihinakannya, bendera kita udah dipijak-pijaknya, diinjaknya. Kenapa tidak dituduh teroris tuh orang? Sementara Islam demo damai sambil nunggu buka puasa, ya, di bulan Ramadan ditembak-tembakin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini memang fasenya dah. Sabar, sabar, sabar. Nilai sabarnya kalau kita tahajud sekarang, Bu, nilai tahajud ibu pahalanya sama dengan 50 kali lipat pahala tahajudnya para sahabat. Allahu Akbar. Bapak baca Quran sekarang, maka nilai pahala bapak yang baca Quran di fase keempat ini sama dengan 50 kali lipat baca Qurannya para sahabat di masa mereka. Pahalanya. Bapak duha sekarang, bapak duha, bapak bersedekah, bapak berinfak, ibu berwakaf pada masa ini, nilainya 50 kali lipat pahala para sahabat. Kenapa begitu berat? Karena kita di sini melawan arus. Kalau sahabat mah enak, ada Rasulullah, sikit-sikit ada apa-apa langsung merapat ke Rasul, dapat hiburan, dapat penguatan. Kalau kita kan nggak ada. Kita harapkan imam kita, Imam Habib Rizik Syihab, untuk menghibur kita, beliau saja di sana. Ya, sudahlah, ini memang berat sekali fase keempat ini. Sekarang kita ada di fase ini, oke? Ini finish, ini start. Kita sekarang ada di sini, dan ini sedang penghujung, menuju udah dekat nih dengan meteor. Ya, ini fitnah Syam, ini huru hara di Timur Tengah, huru hara. Nggak bisa nulis lagi nih. Kemudian fitnah Syam, setelah itu salju turun di Arab, salju turun di Arab, ya. Kemudian sungai Ofrat mengering, yang tadi saya bahas ya. Kemudian udah nggak muat lagi dah. Kemana mau ditulis nih? Kemudian akan wafat nanti seorang raja Arab yang mana memimpin Mekah Madinah, 3 orang putra di bawahnya, di belakangnya saling kelahi sama mereka. Yang punya potensi ini adalah Raja Salman yang akan meninggal. Di belakangnya ada 3 orang calon yang akan memperebutkan kekuasaan. Pertama, Muhammad bin Salman. Dia menteri pertahanan dalam negeri saat ini, tapi dia memegang semua urusan. Kemudian yang kedua, anak kandungnya almarhum Raja Abdullah dulu, yaitu Mut'ib bin Abdullah. Dia memegang garda terdepan militer kerajaan Arab Saudi, dan ini sangat benci dengan Muhammad bin Salman. Muhammad bin Salman sangat. Anak kandungnya Pangeran Talal yang sudah meninggal dunia, ini juga memegang urusan keamanan dalam negeri, punya militer juga. Dia punya masing-masing pengikut, punya harta. Dan saya yakin Raja Salman nanti meninggal dunia, 3 orang ini akan kelahi, akan berantam sehingga keamanan di Arab Saudi hilang. Apa kata Rasulullah? Nanti di akhir zaman akan ada tahun di mana umatku tidak bisa melaksanakan umroh saat Arab Saudi bergaduh sesama mereka. Kata Nabi, tidak seorang pun di antara mereka-mereka yang akan menguasai Mekah Madinah, karena Mekah Madinah akan dipimpin oleh keturunan kandungku Al-Mahdi. Berarti kemunculan Al-Mahdi sudah dekat. Kalau bicara dengan tentang Al-Mahdi sudah dekat sekali, sudah dekat sekali. Muncul adalah pasca Dukhon atau setelah hantaman meteor. Sini Al-Mahdi. Pokoknya yang saya katakan di sini, fitnah Syam ini, ya ini yang sedang terjadi, sedang berlangsung. Harusnya kita sudah berlomba-lomba beramal soleh dari sejak tahun 2011. Ustaz, saya baru sekarang saya mendengar Ustaz. Terlambatkah saya? Jawabannya iya. Tapi Bapak, Ibu memulai dari sekarang dengan akselerasi, dengan percepatan amal soleh lebih baik daripada sama sekali tidak mempersiapkan diri. Itu. Ya. Ini puncak nih ya. Berapa lamakah dari start ke finish? Awas. Ternyata para ulama ahli hadis mengkaji berapa lama dari start ke finish. Kesimpulannya adalah Rasul menyebutkan dari hadis riwayat Abu, sekedar ilmu dan pengetahuan, tidak dijadikan akidah dan keyakinan, ya oke. Nabi mengatakan 1400 tahun hitungan hijriah habis nih, finish. Ustaz, kita sekarang sudah 1000 tahun udah 14 dong. Belum. Sebab apa? Ada satu riwayat lagi 1500 hitungan hijriah. Maka ada 2 riwayat hadis. Para ulama ahli hadis, jumhur ulama ahli hadis sepakat, mereka mengatakan bahwa
dari start ke finish, dari Nabi Muhammad diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul, dan terjadinya tanda besar kiamat yang ketujuh, umur umat Islam di muka bumi adalah antara 1400 Hijriah dan ke 1500 Hijriah. Antara itu nanti habis kita semua. Sudah dekat sekali. Kita 1441 Hijriah. Tapi bahasa yang paling saya senang adalah bahasa Syekh Al-Hafiz Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Apa kata beliau? Umur umat Nabi Muhammad dari start ke finish adalah di sisi Allah hanya 1 hari saja. 1 hari saja. Lalu Allah menambahkan untuk umatku setengah hari lagi. 1 hari di sisi Allah kita menghitungnya di dunia berapa lama? 1000 tahun ya. Dalilnya surah Sajadah ayat 5. Dalilnya surah Sajadah ayat 5. 1 hari di sisi Allah 1000 tahun kita menghitungnya. Lah 1,5 hari berarti berapa? Maka kata Syekh Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali, umur umat Nabi Muhammad dari start ke finish adalah lebih dari 1400 tahun Hijriah, tapi tidak akan lewat dari 1500. Tidak akan lewat dari 1500. Ini bahasa yang menurut saya lebih aman. Oke, sekarang kita beri 441 Hijriah, ya kan? Hijriah itu sejak kapan penghitungannya dalam Islam? Sejak Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, sejak itu dihitung hijrah. Menghitung umur umat Nabi bukan semenjak Nabi hijrah, tapi sejak Allah utus beliau sebagai Nabi dan Rasul. Maknanya beliau telah diangkat Allah menjadi Nabi dan Rasul di Mekah, dan beliau tinggal di Mekah berdakwah menjadi Nabi dan Rasul 13 tahun. Artinya 13 ini harus ditambahkan dong kemari, betul tidak? Tambahkan 13. Hasilnya berapa? 1454 Hijriah yang jalan istilahnya, yang jalan. Seandainya kita ambil angka yang paling maksimal 1500 Hijriah, angka paling mentok, karena tak mungkin lewat daripada itu. Ada juga sih yang nekat 1476 Hijriah, umat Islam sudah habis. Kalau Imam Suyuti 1477 katanya umat Islam sudah habis. Ada yang mengatakan 1482 umat Islam sudah habis. Nah, yang ngomong-ngomong begini nggak usah lah kita dengar, karena dalilnya ndak ada. Tapi yang ini ada hadisnya. Maksimal 1500. Tinggal dikurangi 1500 dikurangi 1454. 46 tahun lagi ke depan hitungan Hijriah. Bukan lebih kurang ya, maksimal hanya 46 tahun lagi umat Islam di muka bumi habis. Awas ya, jangan gagal paham, bukan kiamat. Kata Ustaz Zulkifli Muhammad Ali, kiamat 46 tahun lagi. Bukan kiamat, habisnya umat Islam. Tolong dipahami itu. Oke, Bapak Ibu, paling lama 46 tahun lagi. Ini udah dekat apa masih lama? Maka masihkah pantas kita mencari duit untuk 7 turunan? Kayaknya nggak pantas deh. Masihkah pantas kita bakhil dengan pencarian kita di dunia untuk menolong agama Allah, untuk memperbanyak tabungan akhirat kita? Rasanya tidak pantas deh. Masihkah kita pantas larut dalam syahwat, bergelimang dalam maksiat, sementara waktu sudah semakin dekat? Apalagi huru hara sebentar lagi akan banyak merenggut nyawa. Bencana-bencana alam, peperangan-peperangan di mana-mana, ini akan menjadikan banyak sekali yang meninggal dunia. Udah dekat sekali hamba-hamba Allah, udah dekat sekali. Yuk berubahlah setelah dengarkan kajian ini. Berubahlah. Saya menyampaikan ini bukan bermaksud untuk menghilangkan semangat hidup. Sekali lagi saya katakan, jangan sampai pulang dari sini bahunya udah kayak gini, nggak semangat jalannya. Ditanya orang di rumah, Mas kok gitu jalannya? Udah mau kiamat. Bukan itu. Jangan sampai melihat masa depan itu gelap. Yang bujang-bujang yang niatnya menikah bulan November, Desember, habis dengar pengajian ini buat surat ke calon mertua dan calon istri, di surga aja kita nikahnya. Yang bapak-bapak, ibu-ibu pas pulang anak SMA-nya dipanggil, "Nak, tahun ini kau tamat kan SMA kelas 3? Iya Pak. Iya Ibu. Kau dengar nggak tadi ceramah? Dengar Pak Ibu. Udah dekat kan? Iya. Masih mau kuliah? Enggak Pak Ibu." Salah itu. Kita nggak setuju dengan prinsip begitu. Yang PNS pulang dari sini buat surat resign, mengingat menimbang kiamat dah dekat, memutuskan. Jangan begitu. Sekali lagi, semangat kita adalah semangat para sahabat. Sahabat-sahabat mendengarkan pengajian tentang akhir zaman dari Nabi Muhammad. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah seperti kata Nabi ini kepada mereka,
Kalau besok kiamat terjadi, besok loh ya, kiamat terjadi. Hari ini masih ada 1 butir biji kurma di tangan kamu yang bisa kamu tanam hari ini. Tanam. Pada biji kurma ditanam hari ini, 4-5 tahun yang akan datang baru mulai berbuah, ya kan? Tapi Nabi masih suruh tanam. Besok mau kiamat. Maknanya apa? Sedekat apapun huru hara di depan mata kita, semangat kita tetap melihat jangka panjang untuk beramal dari sekarang. Kita tanam amal dari hari ini, walaupun hasilnya 10-20 tahun yang akan datang. Padahal itu udah dekat ini kayaknya, udah dekat hitungan tahun. Tapi nggak apa-apa, mulai saja hari ini. Bapak Ibu tahu, alhamdulillah sekarang sejak 2 minggu yang lalu telah lahir anak saya yang ke-18. Alhamdulillah, bukan Masya Allah saja, Alhamdulillah, Masya Allah. Cita-cita saya apa? Saya pengen anak-anak saya nanti menjadi ulama-ulama besar yang merubah sejarah. Saya ingin anak-anak saya nanti jauh lebih hebat daripada ayahnya, lebih hebat berkali-kali lipat. Saya ingin anak-anak saya menjadi manusia-manusia besar yang memiliki fungsi yang dahsyat untuk dunia. Cita-cita saya begitu. Dan saya terus produksi anak. Selagi masih ada nafas di kandungan badan, selagi itu saya akan terus produksi anak. Saya bukan hanya produksi anak, saya juga mencetak generasi. Ini mana catatan ini? Ah, ini. Lihat gedung ini tidak? Gedung yang dalam pembangunan sekarang. Gedung ini dikhususkan untuk tingkat pesantren tingkat SMA saya. Di mana anak-anak yang tamat-tamatan pesantren tingkat SMP sudah hafiz Quran seluruhnya 30 juz. Orang yang boleh masuk ketika SMA kami sudah hafiz Quran 30 juz. Target saya 4 tahun mereka dalam bimbingan kami di Madrasah Mulazamah Al-Hufaz ini, mereka sudah setara dengan S1 dari Timur Tengah. Saya masih bersemangat membangun gedung. Bahkan rencana saya bila gedung ini sudah selesai, saya akan bangun masjid. Masjid kami sekarang ini masih pakai bambu. Masih pakai bambu masjid kami. Tanah masih tanah. Ini bambu ya, dan sudah mulai doyong. Saya bertekad apabila gedung ini sudah selesai, saya akan langsungkan kepada pembangunan masjid. Ustadz, kan Ustadz yang menyampaikan udah dekat. Kau Ustadz penuh semangat juga mempersiapkannya. Iya, karena saya mengamalkan hadis Nabi. Besok mau kiamat, hari ini ada nggak kebaikan yang bisa engkau kerjakan hari ini? Kerjakan. Walaupun mungkin 10-20 tahun yang akan datang baru mulai menghasilkan, kerjakan sekarang. Itu kesimpulan kita dalam pengajian ini. Ya, kesimpulan kita pulang ini adalah semangat membara untuk menyongsong masa depan. Walaupun jadi nggak jadi masa depannya, yang penting dari sekarang batu peletakannya, petang pertamanya kita buat, kita mulai. Setuju? Bahkan yang harus terjadi yang muda-muda yang niatnya November, Desember menikah, setelah dengarkan pengajian ini dipercepat. Oktober, Bismillah, udah dekat mau kiamat. Si mas-mas nanti pulang dengan istrinya sambil bawa mobil, Dek, dengar tadi ceramah, iya. Gimana Dek? Amal kita masih kurang. Yuk kita tambah anak. Ayo mas, gitu. Gitu. Tambah anak loh ya, bukan tambah istri. Baik kaum muslimin, infaknya tolong dimaksimalkan. Wakaf tabung akhirat dan persiapan yang lainnya tolong dipersiapkan Bapak Ibu. Saya rasa cukup sampai di sini kajian kita.